Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bi ita'iz zakati wasyam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus ahlina kiram, bapak imam masjid, dan juga bapak ibu jamaah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada zat Allah yang Maha Ghafur, sampai malam kelima ini Allah masih menganugerahi kita panjang umur. Tadi malam kita masih bisa tidur mendengkur. Sebelum subuh kita masih bisa sahur. Siang tadi kita masih bisa sholat duhur. Maghrib tadi kita masih buka dengan bubur. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita haturkan ke baginda alam, suri tauladan terbaik bagi kita yang perlu kita tiru, terutama dalam hal berpuasa. Ikuti bagaimana baginda Rasul berpuasa, yakni menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kita berucap sholawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan mandat dari PMB, untuk judul malam ini adalah zakat. Walaupun masih jauh ya ke Idul Fitri, tapi pemahaman zakat harus ditanamkan lebih awal. Zakat, kalau saya melihat di kitab-kitab klasik ulama-ulama dahulu, di situ tertera arti zakat adalah ismun limalin mahsusin yukhadu mim malin mahsusin yusarrafu li ta'ifin mahsusin bisurutin mahsusin. Jadi nama bagi harta tertentu. Tidak semua harta dizakati. Ya, nama bagi harta tertentu. Baik itu dari bentuk emas, perak, ataupun dari hewan ternak, ataupun dari apalagi zakat perdagangan, zakat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Hanya beberapa hal saja. Tidak semua dizakati, ya. Ismun limalin maksusin. Yukhadu, ya, ismun limalin maksusin bagi harta tertentu. Nanti zakat ada dua. Zakat badan namanya zakat fitrah, zakat harta namanya zakat mal, ya. Nah, ini. Yukhadu min malin maksusin, diambil dari harta tertentu yang disebutkan tadi. Dari hewan ternak, kemudian dari buah-buahan, kemudian dari apa lagi? Emas, ya. Nah, kemudian dari perdagangan, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang nanti kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yusarrafu li ta'ifin mahsusin, ditasarufkan, diberikan kepada golongan tertentu yang kita kenal dengan asnaf, ya. Hanya 8 saja. Selain 8 tak boleh menerima zakat, ya, yakni fakir, miskin, kemudian sabilillah, kemudian apa lagi? Gharib, orang yang punya utang, kemudian riqab, hamba sahaya, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang belum kuat keimanannya, kemudian siapa lagi? Hamil, ya. Nah, ini diantara orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain yang 8 tadi tak boleh, ya. Anak yatim ataupun janda. Nanti dilihatnya bukan dari segi yatimnya, tapi dilihat dari segi apakah dia fakir atau
miskin. Apakah dia ini termasuk sabilillah atau tidak? Apakah dia ini gharib? Larinya ke situ. Jangan dilihat dari asli, ini anak yatim harus dapat. Enggak. Zakat itu khusus, ya yusarrafu, ya litaifin mahsusin, bisurutin mahsusin, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, yakni harus haul, ya, ketemu 1 tahun. Kemudian batasannya ada. Nisabnya sampai kapan, ya? Sampai mana? Sampai ukuran berapa? Nah, itu ada di dalam ukuran zakat tadi, ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat? Hikmah di balik syariah zakat pertama yang perlu kita paham, yakni tujuan zakat adalah membersihkan diri kita dari sifat bakhil, dari sifat pelit, dari sifat kikir, ya, supaya kita terhindar dari itu. Kenapa demikian? Karena di pintu surga sudah tertera, innal jannah haramun alad dayus wal bakhil. Surga itu haram untuk diinjak oleh orang dayus dan orang bakhil. Makanya disyariatkan zakat supaya kita tidak termasuk kepada golongan bakhil dan kita ada harapan bisa masuk surga. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan disyariatkannya adanya zakat ini adalah untuk menolong orang lemah, untuk menolong orang susah, agar ia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang-orang kaya. Kadang-kadang kan ada orang yang beralasan boro-boro ada waktu untuk ibadah gitu kan, kerja 24 jam pun cuman menghasilkan segini gitu kan. Ini kadang-kadang kan orang-orang fakir, orang miskin kadang beralasan seperti itu, ya. Boro-boro untuk bisa ikut ngaji, ngurusin perut aja. Nah, susahnya minta ampun, nyari makan, nyari minum. Nah, ini enggak, tujuan adanya zakat adalah itu, untuk menolong mereka yang lemah, mereka yang susah, agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hikmah dibalik diwajibkannya zakat kepada kita semua adalah untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa harta itu adalah amanah. Harta itu adalah titipan. Ketika yang nitip bilang khud min amwalihim shadaqatan, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pemilik harta menyatakan ambil dari sebagian hartamu. Shadaqatan sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutokhiruhum, fungsi zakat tadi menyucikan harta. Ya, karena di dalam harta kalian itu ada hak-hak mereka yang asnaf 8 tadi. Maka sekali lagi tujuan adanya syariat zakat ini menyadarkan kepada kita bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, adanya syariat zakat ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugerah-anugerah yang Allah berikan. Tidak semua orang dikasih harta, ya, maka kita patut bersyukur ketika mendapat anugerah harta tadi dengan cara berzakat ataupun berimpak ataupun bersedekah. Berikutnya, hikmah adanya syariat zakat ini apa? Yakni memberikan nilai pendidikan dan juga memajukan atau meratakan ekonomi dan sosial di masyarakat. Ya, itu tujuan berzakat adalah kita menanamkan pendidikan yang bagus kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada kawan dan kerabat kita. Kemudian juga bahwa dengan adanya syariah zakat ini kita sudah meringankan beban pemerintah, ya, beban para pemimpin, di mana mereka akan dihisab, ditanyai tentang rakyatnya. Kita sudah membantu mereka dalam hal sosial, dalam hal berbagi dan lain sebagainya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sering
Ada orang berkata, saya kan sudah sedekah tiap hari, saya kan sudah infak tiap hari, bahkan kadang infak sedekah saya itu melebihi dari nilai zakat yang harus saya keluarkan. Bagaimana kalau seperti itu? Bedakan infak sedekah sama zakat lain. Infak sedekah hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib. Walaupun bapak ibu mengeluarkan nilai infak sedekah lebih daripada nilai zakat, tetap tidak akan dihitung zakat. Sama halnya seperti bapak ibu melaksanakan sholat sunnah ratusan rakaat tapi duhur asar maghrib nggak dikerjakan, karena beda statusnya, ya. Maka oleh karena itu diingatkan dari mimbar ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta sudah mencapai nisab, ya, punya harta yang sudah haul ketemu tahun, ayo segera keluarkan zakatnya. Karena kalau tidak dikeluarkan, Allah akan ambil paksa. Allah akan ambil paksa. Jalan Allah untuk mengambil mudah saja. Entah anaknya tabrakan lah, sehingga duitnya habis untuk biaya rumah sakit. Entah istrinya selingkuh lah, habis hartanya dikuras. Entah bagaimanapun Allah mudah untuk mengambil harta tersebut. Maka ketimbang diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk segera tanya ke ustadz di tempat kita, apakah harta saya sudah mencapai haul? Apakah saya ini sudah nisab? Apakah saya harus menunaikan zakat? Kalau tidak paham, segera bertanya kepada ustaz. Bisa jadi anak-anak kita nakal, mungkin karena kita belum menunaikan zakat. Bisa jadi rumah tangga kita sering ada percekcokan, mungkin karena kita belum menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Karena Allah sudah meminta, kemudian kita tidak mengeluarkan, Allah akan ambil dengan cara Allah sendiri. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Bisa jadi dalam bentuk ya celaka lah, atau kebakaran lah, atau dipecat lah, atau dan lain sebagainya. Mudah bagi Allah untuk melakukan hal seperti itu. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat oleh jamaah semuanya. Pada intinya sekali lagi, yuk sama-sama mumpung kita ada di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama buka kembali rekening kita, lihat apakah duit kita sudah mencapai nisab atau belum, sudah haul atau belum, segera keluarkan zakatnya. Dan sebentar lagi menuju pertengahan Ramadan, persiapkan zakat fitrah untuk diri kita semuanya. Karena itu adalah sebagai tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah yang kita keluarkan ini adalah akan menjadi penyuci jiwa, penyuci badan, kemudian sebagai sumbangan makanan bagi mereka yang fakir dan miskin. Sehingga kalau seandainya zakat fitrah nanti tidak dikeluarkan sampai Idul Fitri datang, maka amalan kita terkatung-katung. Dari dunia sudah berangkat ke langit, dia ke langit nggak nyampe-nyampe. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ada yang bisa diambil manfaat oleh jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.